Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Kembali lagi di channel Garuda Support. Pada konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang hasil drawing ASEAN Cup U23 yang baru saja dilaksanakan hari Jumat kemarin. Nah teman-teman, setelah hari Kamis kemarin tanggal 29 Mei 2025, AFC selaku Konfederasi Sepak Bola Asia mengadakan drawing untuk kualifikasi Piala Asia U23. Setelah itu, satu hari berikutnya hari Jumat, AFF sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara kemudian mengadakan drawing untuk ASEAN Cup U23, dan drawing itu dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Bali. Dan dari hasil drawing itu kita sudah mengetahui dari berbagai macam media yang ada, di mana Indonesia sebagai tuan rumah, ditunjuk sebagai tuan rumah, langsung ditempatkan di grup A. Dan setelah drawing dilaksanakan, undian ini dilaksanakan, akhirnya Malaysia, Filipina, dan juga Brunei mendampingi Indonesia di grup A. Sementara di grup B ada Vietnam, Kamboja, dan juga Laos yang mendampingi Vietnam di sana. Dan di grup C, dua negara yang mendampingi Thailand, yaitu Myanmar dan Timur Leste. Namun di sini saya lebih tertarik ke grup A, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa kemarin sempat Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI menginginkan agar Timnas Senior Indonesia mengadakan uji coba dengan Timnas Senior Malaysia. Namun konon katanya ada kabar yang mengatakan bahwa FAM menolak, tidak mau untuk mengadakan uji coba dengan Timnas Indonesia. Nah, sekarang mereka sudah tidak bisa menghindar lagi, walaupun di kelompok umur. Namun ini merupakan salah satu turnamen yang paling bergensi di kawasan Asia Tenggara, walaupun hanya di kelompok umur usia U23 maksudnya. Yang menariknya di sini, di saat Timnas Senior Malaysia menolak untuk uji coba dengan Timnas Senior Indonesia, malah di U23 secara tidak langsung Indonesia ditempatkan satu grup dengan Malaysia. Nah, di dalam pertandingan ini yang nanti serunya di grup A menurut saya secara pribadi. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia dan Malaysia ini, para fansnya sangat fanatik. Masing-masing membela negaranya. Dalam hal ini mereka seakan-akan secara tidak langsung mengatakan bahwa timnya yang terbaik. Nah, seperti yang kita sama-sama ketahui, Pak Erick Thohir setelah ditunjuk sebagai Ketua PSSI dan menahkodai PSSI untuk mengatur sepak bola Indonesia, sedikit demi sedikit Timnas Indonesia baik itu senior maupun kelompok umur sudah menunjukkan progresnya, sudah berada pada jalan yang benar. Dan sebagai bukti saat ini Timnas Senior Indonesia lagi mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kembali lagi, walaupun semua itu sudah dicapai oleh Timnas Indonesia, namun para pendukung Harimau Malaya, mereka seakan-akan belum bisa menerima bahwa level Timnas Indonesia sudah satu tingkat di atas level Timnas Malaysia. Nah dari situ tuh, maka dengan atau lewat pertandingan di AFF U23 ini, kita bisa melihat bahwa kekuatan Timnas U23 Malaysia seperti apa, dan juga kekuatan Timnas U23 Indonesia seperti apa. Namun saya secara pribadi yakin dengan ditunjuknya Gerald Van den Burg untuk menukangi Timnas U23 kita, saya yakin bahwa skuad yang dibawa merupakan skuad yang betul-betul akan mengarungi AFF U23 2025. Karena walaupun bagaimana kita memiliki pemain-pemain yang berkualitas, apalagi ditambah dengan beberapa pemain yang baru saja dinaturalisasi, dalam hal ini pemain keturunan. Seperti yang kita ketahui ada Dion Mark, kemudian Tim Gepens, dan juga ada beberapa orang di Timnas U23 yang lalu yang dibawa oleh STY di Qatar untuk mengikuti Piala Asia
yang lalu, mereka juga masih bisa bergabung untuk timnas U23 sekarang. Dalam hal ini Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Marcelino Ferdinand. Mereka masih bisa, karena usianya masih bisa mencukupi untuk mengikuti ASEAN Cup U23 kali ini. Nah, mari sama-sama kita doakan, dan saya secara pribadi antusias untuk menunggu pertandingan ini. Di sini kita akan melihat bahwa kualitas U23 kita seperti apa, dan Gerard Van den Burg tidak akan sia-sia, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin, karena kita semua termasuk PSSI kita dan juga kepala pelatih Gerard Van den Burg, karena kita sebagai tuan rumah pastinya tidak akan tersisih di babak penyisihan, tapi paling tidak kita melaju sampai pada semifinal, bila perlu sampai pada final. Itu yang kita inginkan, karena memang tujuan PSSI mematangkan semua kelompok umur yang ada, mulai dari timnas senior, U23, U17, sampai dengan timnas putri, dimatangkan semuanya, persiapan untuk menuju pada 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang, bahwa Indonesia sudah bisa bersaing di mata Asia dan juga mata dunia sebagai salah satu negara besar yang memiliki kualitas sepak bola. Oke lah, saat ini kita masih berkembang, tapi saya yakin dan percaya 10-15 tahun yang akan datang, paling tidak kita sudah bisa berbicara banyak di Asia, dan bisa jadi kita sudah turut mengambil bagian di ajang-ajang besar yang diselenggarakan oleh FIFA. Oke teman-teman, mari tetap dukung timnas kebanggaan kita, terutama timnas senior kita yang saat ini mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga timnas senior kita pada tanggal 5 Juni nanti berhasil mendapatkan 3 poin di Gelora Bung Karno, dan kalaupun hanya kita berharap, tapi memang ada keajaiban bila perlu imbang atau menang dari Jepang. Namun itu mustahil karena kualitas Jepang jauh di atas kita. Tapi dalam hal sepak bola apapun bisa terjadi. Oke, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.